Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman pernah melihat laporan keuangan bank syariah? Tentunya dari laporan keuangan kita bisa menilai kinerja bank tersebut. Bagaimana melakukannya? Mari simak materi berikut ini tentang analisis laporan keuangan bank syariah. Pada topik ini, kita akan membahas mengenai informasi umum dari laporan keuangan bank, serta berikutnya kita akan membahas mengenai beberapa komponen analisis kinerja bank syariah dari informasi yang didapatkan pada laporan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun penilaian kinerja bank syariah pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 POJK tahun 2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah yang dijelaskan dengan Surat Edaran OJK Nomor 10 tahun 2014. OJK telah menetapkan prinsip umum dari pemeliharaan kesehatan bank. Suatu bank syariah harus melakukan prinsip kehati-hatian dalam mengelola banknya, karena dana yang dikelola adalah dana yang diamanahkan oleh nasabah. Prinsip kedua adalah manajemen risiko, artinya bank harus mengenal risiko dari aktivitasnya, sehingga harus mengelola risiko tersebut dan dapat mencapai tingkat keamanan yang memadai, baik dalam hal mengenai tingkat risiko yang ada maupun untuk mengupayakan mitigasi atas risiko tersebut. Prinsip berikutnya adalah merupakan kekhasan bank syariah, yaitu perlunya menjaga kepatuhan atas syariah. Mari kita lihat informasi apa saja yang dapat diperoleh dari laporan keuangan bank syariah. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Dari laporan posisi keuangan kita dapat menilai banyak hal. Likuiditas, misalnya, kemudian juga sumber daya ekonomi yang menghasilkan kas dan laba, komposisi aset yang memberikan juga banyak informasi tentang kekuatan suatu bank atau usaha, kemudian juga perbandingan 3 sumber pendapatan yaitu ujroh, jual beli, dan bagi hasil. Dari data ini kita bisa menilai potensi masa depan bank, kas, pendapatan, profil arus kas, dan ketahanan terhadap perubahan makro. Kita juga bisa mengestimasi potensi arus kas dan jasa keuangan serta kewajiban yang harus dipenuhi. Dari struktur pendanaan, kita bisa menilai risiko perusahaan, karena semakin banyak utang, semakin berisiko perusahaan tersebut, termasuk bank syariah. Dari laporan laba rugi, kita bisa menilai keberhasilan manajemen dalam mengelola usahanya. Kita juga bisa menilai kemampuan menghasilkan laba serta efisiensi dalam mengelola operasi. Dari laporan ini juga terlihat aktivitas operasional perusahaan. Hal ini bisa didapatkan karena laporan laba rugi disusun sedemikian rupa dengan memisahkan pendapatan dan beban utama serta bagian pendapatan dan beban lainnya yang bukan merupakan kegiatan utama perusahaan. Mari kita lihat sekarang laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi mengenai arus kas keluar dan arus kas masuk. Laporan arus kas dibagi ke dalam 3 komponen. Yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi, yaitu merupakan aktivitas yang menciptakan pendapatan maupun expenses dari aktivitas usaha. Komponen kedua adalah aktivitas investasi. Aktivitas investasi berisi penggunaan dana untuk membeli aset-aset, baik surat berharga maupun perolehan aset tetap, dan investasi lainnya yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan, yaitu dari mana perusahaan mendapatkan dana dan aktivitas terkait dengan pendanaan tersebut, seperti cost of fund. Terdapat 4 faktor penilaian yang perlu diperhatikan. Pertama yaitu profil risiko, yaitu risiko inheren dan manajemen risiko. Kedua, penilaian atas kinerja corporate governance, bagaimana bank sudah menjalankan prinsip governance dengan baik atau tidak. Yang ketiga adalah pemodalan, yaitu menilai kecukupan dan penilaian kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Terdapat 10 risiko bank yang harus diperhatikan, dan ke-10 risiko ini dipantau oleh OJK secara berkala. Dapat dilihat beberapa contoh berikut untuk risiko inheren, seperti aset bermasalah yang dinilai dari banyaknya aset bermasalah dibandingkan dengan modal inti dan cadangan. Contoh berikutnya adalah pembiayaan bermasalah atau non-performing financing, yaitu menilai persentase pembiayaan bermasalah dibandingkan pembiayaan total.
Contoh lainnya adalah cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. Rasio ini menilai potensi kerugian yang mungkin terjadi atas aset pembiayaan. Mari kita lihat penilaian kinerja untuk komponen corporate governance. Terdapat 11 faktor penilaian untuk governance. Ke-11 faktor ini mencakup semua organ governance maupun prosedur dan aktivitas terkait yang mendukung governance, seperti Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Audit Eksternal, Audit Internal, benturan kepentingan, fungsi kepatuhan, dan lain-lainnya. Seluruh komponen ini harus diseimbangkan agar tercapai kualitas governance yang baik. Berikutnya adalah rentabilitas. Rentabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba, baik yang terkait dengan sumber rentabilitasnya, manajemen rentabilitas, sustainability, maupun pelaksanaan fungsi sosial. Sebagai contoh pengukuran kinerja rentabilitas adalah pengukuran return on asset, return on equity, beban operasional dibanding pendapatan operasional atau BOPO, dan net operating margin. Mari kita lihat tentang pemodalan. Terdapat 2 indikator pemodalan yang harus menjadi perhatian, yaitu kecukupan modal dan pengelolaan modal. Kecukupan modal meliputi tingkat, tren, dan komposisi modal, rasio kewajiban penyediaan modal minimum, dan kecukupan modal yang dikaitkan dengan profil risiko. Pengelolaan modal meliputi manajemen pemodalan dan kemampuan akses atas modal. Pemodalan mencakup kecukupan modal dan persentase modal ini inti dibandingkan dengan ATMR. Ukuran kualitas dan kondisi investasi bank dilakukan dengan mengukur pembiayaan berbasis bagi hasil dibandingkan dengan pembiayaan total, ataupun menilai jenis pembiayaan berbasis hutang dibandingkan dengan total pembiayaan. Likuiditas mengukur kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek, yaitu proporsional aset likuid dibandingkan dengan pinjaman jangka pendek atau membandingkan pembiayaan dengan nilai deposit. Mari kita lihat kinerja bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional yang ada di Indonesia. Terlihat bahwa bank syariah memiliki kinerja yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan kinerja bank konvensional. Artinya, kinerja bank syariah sejauh ini tidak kalah dibandingkan dengan kinerja bank konvensional. Demikian, diharapkan teman-teman bisa melakukan analisis atas laporan keuangan bank syariah setelah menonton video ini. Terima kasih.